Palestina enggak, siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul di Mekah 13 tahun, apa ngelawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Pemikiran dari Ustadz Wahabi ini memang agak lain, sahabat ya, mengenai Palestina. Dan tentu ini harus dibantah, harus diluruskan pemahaman seperti ini agar kita ini tidak terbawa pada pemahaman yang ngelantur. Karena pemahaman-pemahaman seperti itu kalau dibiarkan, dan nanti bisa jadi akan menjadi sebuah keyakinan bagi kita, yang mana keyakinan seperti itu sangat bertolak belakang sekali dengan pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan, sahabat, satu video bantahan kepada Ustadz Riyad Bajri yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Nah, nanti sahabat perhatikan bagaimana hujahnya, apa dalilnya, dan bagaimana cara memahaminya, agar kita ini tidak tersesat dalam satu pemahaman yang mirip dengan Ustadz tadi ya, Wahabi, wawasan hanya bid'ah karena mereka salafi, salah fikir. Silakan sahabat simak dengan baik dan catat kalau perlu. Ini sangat penting sekali videonya karena berhubungan juga dengan pemahaman, sahabat. Ya, selain itu juga kita tentu sama-sama mendoakan, sahabat ya. Sebelum saya putar, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dan minimal konflik ini akan segera hilang, segera dinyahkan, segera berhenti, agar tidak ada lagi korban-korban jiwa yang berjatuhan. Karena sampai hari ini saya selalu mengupdate korban yang ada ini sudah mencapai 7.000-an, sahabat. Itu dari media yang insya Allah kuat. Dan ya, ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri ya bagi kita, karena ini adalah ya kaitannya, kalau misalkan Anda masih bingung ini agama apa politik, yang jelas sisi kemanusiaan di situ itu sudah kayak nggak ada gitu, sahabat. Ya, tanpa berlama-lama ya, marilah langsung saja kita simak bagaimana penjelasan dari Ustadz Ahmad Syahrin Thorik terkait tentang bantahan terhadap Ustadz yang saya tampilkan di awal tadi, sahabat. Silakan disimak. Banyak yang meminta saya menanggapi tentang video seperti ini. Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Sama kayak Rasul di Mekah. Yang intinya menyalahkan kaum muslimin yang ada di Palestina melakukan perlawanan atas penjajahan Zionis Israel. Dan menurutnya, karena kaum muslimin di sana lemah, sebaiknya hijrah. Dalilnya adalah Nabi dan para sahabat ketika masih periode Mekah, mereka lemah, tidak melawan, dan kemudian mereka memilih hijrah. Benarkah pendalilan seperti ini? Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemilik pendapat, tetapi mari kita tinjau ulang. Apakah benar Nabi SAW itu tidak melakukan perlawanan, tidak berperang karena lemah? Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Mekah, tidak melawan karena memang belum diperintahkan dan diizinkan untuk berperang. Kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Barulah kemudian setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk mereka yang diperangi itu berperang membela diri karena sesungguhnya mereka dizalimi. Rasulullah dan para sahabat kemudian mengangkat senjata, bukan karena lemah. Buktinya apa? Sepanjang sejarah, baik dalam sirah nabawiyah ataupun dalam tarikh di masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelahnya, kaum muslimin itu tidak pernah lebih kuat daripada musuhnya. Dalam perang Badar 313 melawan 1000, Uhud 700 melawan 3000, Khandaq sekitar hanya 3000-an melawan 10.000 lebih, Mu'tah 3000 melawan 200.000 tentara Romawi yang terlatih. Kalau alasannya lemah, maka tidak akan pernah ada jihad di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika kelemahan itu dihitung dari sisi jumlah dan persenjataan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lan nuqatilu bil adad wala bil udad." Kami tidak pernah diajari untuk berperang dengan menimbang jumlah dan perbekalan. Kemudian hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab tekanan musuh. Karena kalau berbicara tentang tekanan musuh, kaum muslimin ketika sudah berada di Madinah pun ditekan oleh musuh, bahkan lebih kuat lagi. Jika kaum muslimin yang ada di Palestina itu berhijrah, itu akan menjadi puncak kebahagiaan orang-orang Yahudi
dan para penjajah yang ada di sana. Karena memang tujuan mereka adalah mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dan ketika mereka melawan, itu sudah menjadi fitrah dan perintah dalam agama. Karena mereka dizolimi. Masalah hari ini bukan masalah tentang Palestina yang terus melawan, tetapi masalahnya adalah kita yang tidak peduli dengan mereka. Masalah hari ini bukan ketika para pejuang-pejuang itu tetap berjuang dengan segala keterbatasannya, tapi masalah sebenarnya adalah ketika pemimpin-pemimpin di dunia Islam bungkam. Mereka seperti tidak peduli lagi kepada saudara-saudaranya yang ada di sana. Justru ketika para pejuang di sana terus berjuang, itu untuk mempertahankan eksistensi, agar generasi demi generasi kaum muslimin tidak lupa bahwa kiblat pertama mereka sedang dijajah. Masjidil Aqsa sedang ditawan. Jika alasannya apa yang dilakukan oleh para pejuang sana tidak berimbas terhadap Israel, justru menimbulkan bencana lebih besar kepada kaum muslimin, karena Israel kemudian membalas dengan lebih membabi buta, ini juga mengada-ada. Israel itu akan tetap membantai kaum muslimin di sana, baik melawan ataupun tidak melawan. Bacalah berita bagaimana orang-orang Israel tetap melakukan penggusuran, pembantaian dan pengusiran, bahkan ketika sedang tidak ada perlawanan. Maka jika diam dibunuh, lebih baik melawan dan terbunuh dalam perlawanan. Dan kalau alasannya Israel tidak terdampak dengan adanya perlawanan itu, Anda benar-benar buta dari melihat realita. Baca berita bagaimana kerugian yang ditimpakan oleh para mujahidin sepanjang sejarah perlawanan. Kalau toh kemudian kaum muslimin juga mengalami kerugian, kemana kita dari mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kalian ditimpa sakit karena peperangan itu, sesungguhnya musuh-musuhmu juga ditimpa sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Hanya saja kalian punya harapan kepada Allah yang mereka tidak memilikinya.